Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lada Ardi Sajiwalauderdana dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan prediksi harga mobil menggunakan algoritma machine learning. Slide ini menjelaskan tentang topik utama penelitian, yaitu prediksi harga mobil menggunakan algoritma machine learning. Tujuan dari slide pembuka ini adalah memberikan gambaran awal kepada audiens tentang apa yang akan dibahas, siapa yang melakukan penelitian, serta konteks akademik dari penelitian. Dengan adanya judul yang jelas, audiens bisa langsung memahami bahwa fokus utama presentasi ini adalah menggunakan algoritma machine learning untuk memprediksi harga mobil bekas. Latar belakang pertumbuhan pasar. Pasar kendaraan bekas Indonesia terus berkembang karena transportasi masyarakat meningkat. Kedua, terdapat masalah utama penentuan harga mobil bekas yang masih subjektif, biasanya hanya berdasarkan perkiraan atau negosiasi antara penjual dan pembeli. Hal ini menyebabkan harga sering tidak akurat. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah menggunakan machine learning untuk memprediksi harga berdasarkan data historis. Dengan pendekatan ini dapat ditentukan secara lebih objektif dan berbasis data. Slide ini penting karena menunjukkan urgensi penelitian dan menjelaskan mengapa topik ini relevan untuk dikaji lebih lanjut. Rumusan masalah dan tujuan. Pada slide ini menjelaskan pada 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana membangun model prediksi yang akurat, algoritma mana yang paling baik, dan apa saja yang mempengaruhi harga mobil bekas. Selain itu, dijelaskan juga tujuan penelitian seperti mengembangkan model machine learning, membandingkan beberapa algoritma, KKN, random forest, XGBoost, serta mengidentifikasi fitur dalam dataset. Tujuan lainnya adalah mengintegrasikan model ke dalam aplikasi web menggunakan Streamlit. Dengan adanya rumusan masalah dan tujuan yang jelas, penelitian menjadi lebih terarah dan memiliki fokus yang kuat. Dataset. Slide ini membahas dataset yang digunakan, yaitu dataset SACDECO yang berisi 4.340 data kendaraan bekas. Dataset ini memiliki 8 fitur seperti nama mobil, tahun, jarak tempuh, jenis dan bahan bakar, tipe penjual, transmisi, dan jumlah pemilik. Variabel target. Variabel target adalah harga jual mobil. Slide ini penting karena kualitas model machine learning sangat bergantung pada kualitas data. Dengan dataset yang cukup besar dan fitur yang relevan, model dapat belajar pola dengan lebih baik. Penjelasan fitur juga membantu audiens memahami faktor apa saja yang digunakan untuk memprediksi harga mobil.
Metodologi penelitian. Slide ini menjelaskan tahapan penelitian menggunakan pendekatan supervised learning. Proses dimulai dari pengumpulan data, kemudian processing seperti cleaning dan encoding. Setelah itu dilakukan eksplorasi data untuk memahami distribusi dan hubungan antar variabel. Data kemudian diolah menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya dilakukan training model menggunakan beberapa algoritma, dan terakhir dilakukan evaluasi menggunakan metrik tertentu. Target akhir penelitian adalah mendapatkan model yang akurat, tinggi R kuadrat, lebih besar dari. Slide ini menunjukkan alur kerja penelitian secara sistematis sehingga audiens memahami bagaimana penelitian dilakukan dari awal hingga akhir. Algoritma yang digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 algoritma yang digunakan. KKN bekerja mencari tetangga terdekat dari data baru. Prediksi tetangga terdekat data baru dan mengambil rata-rata sebagai prediksi. Random forest menggunakan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi forest menggunakan overfitting. Sedangkan XGBoost adalah algoritma boosting yang bekerja secara iteratif untuk memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Masing-masing algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan membandingkan ketiga algoritma ini, penelitian bertujuan menemukan metode yang terbaik untuk kasus prediksi harga mobil. Slide ini penting karena menjelaskan inti dari teknik machine learning yang digunakan. Evaluasi model. Slide ini membahas metrik evaluasi yang digunakan untuk menilai performa model. MAE juga digunakan. Mean absolute error juga digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan absolut. Root mean square error memberikan penalti lebih besar pada kesalahan besar, dan R kuadrat mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi data. Target penelitian adalah mendapatkan R kuadrat di atas 0,90 dengan error sekecil mungkin. Slide ini penting karena evaluasi kita tidak mengetahui apakah model yang sudah dibuat baik atau belum. Penjelasan metrik juga membantu audiens memahami bagaimana hasil model akan dinilai secara objektif. Untuk pembagian tugas tim, memimpin ketua tim Reski Tatya Anja Putra memimpin dan mengkoordinasi tim, meninjau proposal dan laporan akhir, memastikan timeline berjalan sesuai rencana. Anggota 1 yaitu saya, Lada Adi Satyo Lawediardana, pengumpulan dan mengeksplorasi dataset, Cardeko, processing data dan analis distribusi butur. Anggota 2 Helios Firdaus,
Helio Bertas Hidayatullah. Training model dataset, membagi data tren, tes, validasi, evaluasi model. Anggota ketiga Rachel Eguena Valeri, membuat roadmap penelitian, menyusun dan mencari telah pustaka yang relevan. Cukup. Target dan capaian penutup. Target dan capaian penutup. Slide terakhir ini menjelaskan hasil yang ingin dicapai, yaitu model yang akurasi, aplikasi web berbasis streaming, serta laporan ilmiah yang dapat dipublikasikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menentukan algoritma yang terbaik antara yang digunakan. Slide ini berfungsi untuk sebagai penutup yang merangkum kesalahan dan tujuan penelitian. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.